Apa sih yang mendorong kamu untuk bisa ngedapetin kayak aku harus banget nih dapat nilai tinggi, dan apa motivasi kamu selain dukungan orang tua? Kalau misalnya dari motivasi, aku ngeliat tuh dari kayak Prilly, dari Mata Najwa yang gitu-gitu kan. Nah, aku ngeliat kayak wah cewek-cewek ini tanpa dukungan yang lain juga dari cowok gitu kan bisa dapat prestasi, dapat terkenal gitu kan. Nah, aku lihatnya dari mereka. Hai, halo everyone, balik lagi di acara Ngobrak-ngabrik, Ngobrol Asik bareng mahasiswa berprestasi. Saya, Dea Delia, sebagai host di podcast kali ini, dan ditemani oleh salah satu mahasiswa berprestasi yaitu Putri Permatasari. Halo Put, apa kabar? Halo Dea, alhamdulillah baik-baik aja. Wah, gimana? Sehat? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kamu tuh salah satu masuk ke dalam list 20 IPK tertinggi di Stikom Bandung. IPK kamu berapa nih kalau boleh aku tanya? Kemarin tuh dapat IPK-nya 3,87. 3,87. Wah, gede banget nih. Apa sih yang mendorong kamu untuk bisa ngedapetin kayak aku harus banget nih dapat nilai tinggi, dan apa motivasi kamu selain dukungan orang tua? Kalau misalnya dari motivasi, aku ngeliat tuh dari kayak Prilly, dari Mata Najwa yang gitu-gitu kan. Nah, aku ngeliat kayak wah cewek-cewek ini tanpa dukungan yang lain juga dari cowok gitu kan bisa dapat prestasi, dapat terkenal gitu kan. Nah, aku lihatnya dari mereka. Aku dorongin dari mereka. Berarti mereka tuh role model kamu ya, yang memotivasi kamu gitu, selain orang tua. Oke. Untuk kayak kamu mendorong untuk kayak aku harus dapetin nilai yang tinggi tuh, kamu punya apa sih gitu, misalkan kayak tujuan kah atau apa? Untuk dapat nilai tinggi, aku tuh pengennya kayak insya Allah kalau misalnya udah lulus aku pengen ngincer cum laude gitu ya, pengen bersaing juga lah sama saudara kandung aku gitu. Oke. Saudara kandung kamu juga sama gitu, mahasiswa juga? Udah di atas aku sih, udah lulus duluan. Iya. Oke. Nah, pasti kan di setiap momen belajar nih, pasti belajar kamu menurun, motivasi kamu menurun gitu. Apa sih yang meningkatkan kayak aku harus kayak balik lagi nih, bangkit lagi gitu? Nah, gimana caranya? Kalau misalnya belajar pasti ada lah ya fase dimana kita mumet lah, capek belajar gitu kan, stres, bisa dibilang stres. Nah, kalau misalnya aku pengen belajar lebih giat lagi, lingkungan belajar nih aku ubah. Misalnya dari aku belajar gak di rumah aja gitu, gak di kampus aja, aku belajar di kafe atau di perpustakaan di luar gitu. Tuh. Oh, berarti hal itu nggak mengganggu kamu dalam belajar ya, kalau misalkan belajar di luar gitu? Kan sebagian orang emang ada yang gak bisa belajar dengan bising kan. Iya. Ya kalau misalnya aku justru kalau misalnya terlalu sepi aku malah ngantuk gitu. Berarti strategi belajar kamu tuh kayak belajarnya di beda-beda tempat biar gak bosen juga mungkin ya? Iya, lingkungannya. Oke. Ada nggak sih rahasia atau tips trik gitu buat kamu biar dapat IPK tinggi nih, buat yang teman-teman di sini gitu yang pengen dapat IPK tinggi? Kalau misalnya dari pertama tuh kan yang pasti absensi ya. Absensinya harus masuk terus. Kuliahnya jangan bolos-bolos gitu. Terus dari yang kedua absen, tugas. Nah, tugas-tugas tuh kalau misalnya bisa tepat waktu deadline-nya. Jangan ditunda-tunda terus gitu. Sebisa mungkin lah jangan dinanti-nanti gitu kalau misalnya ngerjain tugas. Oh, itu tipsnya ya. Jadi kayak harus cepet-cepet selesaiin tugas lah ya. Nah, apalagi sih kalau misalkan selain di kampus nih ya, kamu punya kegiatan apa aja di luar kampus? Kebetulan aku tuh kan SMK dari SMP juga sih, SMP SMK aku ikut Paskibra. Nah sekarang tuh aku aktif di SMK aku buat ngelatih junior aku gitu. Ada nggak sih hal tersebut menjadi hambatan atau kegagalan kamu dalam belajar hingga kamu bisa bangkit lagi gitu dalam pelajaran tersebut atau sistem belajar kamu gitu? Kalau misalnya hambatan belajar mungkin adalah di masa teman-teman aku tuh suka Put ini gimana sih, mereka tuh bukan nanyain gimana caranya tapi jawabannya. Iya, Mereka ya. Nah aku tuh kurang suka sama mereka yang kayak gitu.
Iya sih, jadi kayak hambatan-hambatannya. mereka nggak ada usaha buat nyelesain caranya gimana atau nanya caranya gimana nih. Iya. Tapi pengen instan jawabannya. Nah, Nah, biasanya kamu kayak ngasih atau kayak ngatasinnya gimana nih? Misalkan dia tuh teman baik kamu gitu. Kalau misalnya aku pertama-tama iya aku misalnya dari beberapa soal iya aku kasih tahu jawabannya satu. Nah kalau misalnya mereka masih kurang paham, aku jelasin dulu sedikit. Kalau misalnya masih kurang paham lagi, baru aku kasih tahu jalannya sama jawabannya. Tapi mereka juga harus belajar ikutin. Oke. Wah, baik banget ya jadi temannya Putri. Aku pengen banget nih kayak nanya-nanya terus setiap harinya. Terus selain nih hambatannya kan selain tadi teman nih, kalau misalkan kayak mengganggu aktivitas gak sih kayak kamu mengikuti paskibra atau panitia-panitia lain gitu? Kalau misalnya itu aku bisa bagi-bagi waktu ya, diprioritasin dulu yang mana. Mungkin kalau misalnya yang tugas kuliah aku prioritasin dulu, terus yang organisasi kampus, baru yang luar-luar kampus itu. Oke. Ada nggak sih hobi yang memungkinkan biar hobi nih ya yang memungkinkan kamu menjadi kayak aku punya tujuan baru nih, aku pengen nyoba hal ini hal itu gitu. Kalau aku sih kalau misalnya di hobi aku lebih suka nonton film ya, anime gitu. Oh, anime. Ya anime aku suka. Nah sedikit-sedikit aku ngerti lah gitu bahasa Jepang. Nah aku pengen pengen mendalami lagi, coba belajar lagi. Kalau misalnya udah lulus dari sini, insya Allah aku pengen nyobain daftar ke Jepang gitu. Oh, oke. Nah, kamu tertarik gak sih kayak misalkan di Stikom ada yang magang ke Jepang atau gimana-gimana? Kamu tertarik gak buat mengikutinya atau kayak ntar dulu deh gitu? Kalau misalnya tertarik pasti tertarik ya. Itu juga udah impian aku dari SMP juga tuh. Nah tapi kalau misalnya untuk sekarang mungkin aku pengen lulus dulu aja. Baru kalau misalnya udah baru aku bisa magang ke Jepang insya Allah. Oke. Nah, ada nggak sih rencana buat kamu ke depannya gitu selain misalkan kerja atau misalkan kamu mau menuliskan S2 gitu? Kalau misalnya pengen lulus S2, ada sih planning kepikiran dari situ. Tapi mikirin juga ntar ekonominya ya. Iya sih. Itu aku pengen nyari-nyari dulu aja, siapa tahu ada beasiswa juga. Selain S1 di kampus ini, S2-nya mungkin ada di mana gitu. Iya sih. Memperbanyak relasi juga lah ya. Nah, sekarang kan masa liburan nih. Apa sih kegiatan yang kamu lakuin selama liburan ini? Selain ngajarin junior-junior paskibra aku lebih cari-cari seminar di luar sih. Kayak misalnya di kabupaten, aku cari-cari gitu di kantor desa. Nah, kalau misalkan kamu mengikuti seminar-seminar tersebut, ngaruh nggak sih sama kayak aku jadi mendapat pelajaran baru atau kayak cuman ya nggak apa lah meluasin relasi atau kayak gimana nih? Iya, aku lebih cari-cari teman juga sih. Jadi kalau misalnya cari-cari teman juga kan dapat pengalaman baru iya, teman-teman juga iya gitu. Oke, nah guys, jadi itulah tips dari Putri gitu ya. Nah, ada nggak sih sekali lagi nih ya, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang di Stikom atau maupun di luar Stikom gitu, kayak biar mereka dapat IPK-nya tinggi gimana gitu? Kalau misalnya buat teman-teman kelas aku ya terutama, ya jangan malas-malas pergi ke kampus, jangan bolos-bolos terus. Terus kalau misalnya mau ngerjain tugas, coba usaha sendiri dulu. Jangan coba tanya-tanya terus ke aku ya. Terima kasih. Nah, sekian aja tips dari Putri Permatasari dan yang sampaikan ke rekan-rekannya gitu, supaya jangan nanya-nanya terus, tapi kalian juga harus berusaha semaksimal mungkin gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Aman gak? Kalau misalkan kamu tuh